Haleluya, puji nama Tuhan, shalom. Apa kabar saudara-saudari sekalian? Saat ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-48. Saya akan baca bagian firman Tuhan ini. Matius pasal 5 ayat 43 sampai ayat yang ke-48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ada sebuah artikel yang membahas tentang kasih atau love. Tema judul khotbah kita saat ini adalah love version. Baik, love version. Dalam artikel yang tentang kasih atau love yang sudah saya baca, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya menemukan bahwa artikel itu membahas tentang bagaimana kasih itu merupakan dasar dalam kehidupan. Kasih merupakan salah satu dasar atau kebutuhan dalam kehidupan manusia. Kenapa? Ternyata ada penemuan, ada eksperimen yang melibatkan seorang bayi ketika dalam usia 0 hingga 6 bulan tidak mengalami kontak fisik, tidak mengalami keintiman dengan ibu atau ayah, maka berpengaruh untuk pertumbuhan psikologis untuk usia-usia selanjutnya. Dalam arti bahwa kalau bayi itu kehilangan keintiman, kontak fisik dengan seorang ibu atau seorang ayah dalam kurun waktu 0 hingga 6 bulan, maka itu akan merusak psikologi ke depan dalam pertumbuhannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kasih dalam artikel itu merupakan dasar menegaskan bahwa kasih itu merupakan kebutuhan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apa versi kasih dalam kehidupan kita? Atau seperti apakah kita mempraktikkan kasih dalam kehidupan kita? Kalau memang benar kasih merupakan dasar dalam kehidupan manusia, apakah kita dalam mempraktikkan kasih seperti apa? Apakah kita begitu dalam kehidupan keluarga, baik dalam kehidupan keluarga secara kecil atau dalam ruang lingkup yang besar, ataupun dalam tengah-tengah kita berkomunitas, ataupun dalam kehidupan kita, bagaimana dalam pekerjaan, bagaimana dalam pelayanan, ya kan? Bapak, Ibu, seperti apa kasih? Ketika kita mempraktekkan kasih, sudah pernah mempraktekkan kasih, seperti apa yang kita praktekkan? Mari kita akan belajar bahwa sesuai dengan tema love version, berarti kasih yang adalah versi Tuhan Yesus. Jadi kita akan belajar seperti apa kasih versi Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus punya versi tersendiri tentang kasih. Mari, yang pertama, kasih versi Tuhan Yesus, Lord version. Yang pertama, love must be perfect. Love must be perfect. Kasih itu harus sempurna. Kalau kita menelusuri kata kasih, ya kan, dalam bahasa asli yaitu kasih ini agape. Jadi jenis kasih yang dipakai adalah agape. Yaitu kalau dari kata ini mendefinisikan kasih yang begitu ada dalam level tertinggi daripada jenis-jenis kasih yang lain, yaitu bagaimana kasih ini adalah merupakan satu tindakan yang sempurna dari Allah terhadap manusia. Kasih ini dalam definisinya adalah abadi, ya, sempurna. Kasih ini adalah pengorbanan. Ini adalah level tertinggi daripada
kasih yang begitu banyak model. Kasih inilah. Nah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu, kalau ayat 43 Yesus mulai, aku berkata kepadamu, ya kan? Maaf, kamu telah mendengar firman, ya, ayat 43. Kamu telah mendengar firman. Itu Yesus mengutip dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-18. Nah, kasih, kalau kita mempelajari ternyata kasih yang dibahas dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-18 itu adalah kasih dalam jenisnya adalah kasih mesra. Ya, kasih hubungan romantis. Kasih dalam konteks percintaan, hubungan spesial, ya kan? Kasih yang mungkin bisa melibatkan hubungan yang intim. Maka kasih ini juga ketika saya lihat katanya itu digunakan juga dalam kitab Kidung Agung. Ya, tentang bagaimana penulis Kidung Agung ini dia mengangkat tentang kasih mesra, dia mengangkat bagaimana kekuatan cinta, ya kan, cinta dalam hubungan antara lawan jenis dan lain sebagainya. Itu diangkat juga dituliskan juga dalam kitab Kidung Agung tentang kasih ini, tentang kata love ini. Nah, kalau dilihat kembali dalam Imamat pasal 19 ayat 18 yang dikutip oleh Tuhan Yesus, kasih atau cinta yang dibahas itu hanya tertuju kepada kerabat, kepada orang terdekat, ya berarti orang yang dikenal, ya kan, kepada kerabat terdekat, bisa juga kepada keluarga, sahabat, sepasang suami, istri, hubungan keluarga. Jadi kasih itu tertuju kepada mereka, kepada kategori orang tersebut. Tetapi ayat 44 menarik. Kenapa? Tuhan bilang, tetapi aku berkata kepadamu. Tuhan mendefinisikan, Tuhan mau menjelaskan tentang bagaimana kasih yang akan dibahas oleh Tuhan Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu. Nah, mari kita lihat sebenarnya kasih versi Tuhan Yesus ini, kasih itu harus sempurna. Sebenarnya bagaimana? Seperti apa? Kasih itu harus sempurna dalam hal apa? Ya, yang pertama adalah dari aspek tindakan. Dari aspek tindakan. Kenapa? Ternyata dalam tulisan asli dalam ayat 44, kalau di sini lembaga LAI hanya mengangkat tentang kasihilah dan berdoalah. Tetapi yang ditulis sebenarnya ada 4. Kasihilah, berdoalah, berkatilah, dan juga apa terakhir? Yaitu tentang berbuat baiklah. Jadi kasihilah, berkatilah, berdoalah, berkatilah, berbuat baiklah. Ada 4 hal. Ternyata untuk bisa kita melakukan kasih yang sempurna ini, kita harus memperhatikan 4 hal ini. Iya, apakah kita sudah benar-benar mengasihi? Ya, karena kalau dalam konteks ini tindakannya itu bukan cuma kasih dan berdoa, tetapi memberkati, ya, mengucap kata-kata berkat, ya. Ketika saya menggali lebih dalam, mengucap kata-kata berkat. Dan juga kita harus berbuat baik. Jadi mulai dari doa, ya kan? Kalau kita mengasihi dari doa, kalau dikatakan Tuhan doa, dari kata-kata, memberkati, bahkan juga dari tindakan. Nah, itu dalam aspek tindakan. Sekarang kita lihat kesempurnaan dalam aspek apa? Yaitu sasaran atau target. Nah, kalau Tuhan Yesus mengangkat ayat 43 itu, kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Tetapi perlawanan yang Yesus tegaskan adalah, kalau konteks kasih ini, Tuhan bilangnya itu tentang musuh, enemy. Tentang musuh artinya orang yang memusuhi kita, ya, orang yang memusuhi kita. Maka di sini dikatakan bahwa berdoalah, ya, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, menganiaya loh, menganiaya. Juga di sini dikatakan berkatilah bagi mereka yang mengutuk. Nah, jadi kita berdoa bagi mereka yang menganiaya, ya. Lalu kita memberkati dari mereka yang mengutuk. Lalu kita berbuat baik dari mereka yang membenci. Nah, di sini sangat jelas detail dikatakan dalam ayat 44.
Maka dalam kehidupan kita saat ini, Tuhan Yesus telah menjelaskan versi kasih Tuhan Yesus itu sendiri, yaitu harus sempurna dari segi tindakan, bahkan juga dari segi sasaran. Dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengajak, kalau kita mengasihi, ya kan, kita mengasihi tanpa adanya berdoa, tanpa adanya berkata-kata baik, tanpa adanya kita berlaku baik, maka kita sedang melakukan kasih yang tidak tepat, tidak benar, ya. Maka di sini polanya Tuhan Yesus katakan bahwa jika kita memberkati, jika kita berdoa kepada mereka yang menganiaya, kita memberkati kepada mereka yang mengutuk, kita berbuat baik kepada mereka yang membenci. Itu polanya. Loh, dalam kehidupan kita saat ini, kalau mengasihi sesama pasti sangat cepat kita lakukan. Kalau mengasihi anggota keluarga pasti saat kita junjung tinggi. Tetapi kasih versi Tuhan Yesus ini membawa satu perbedaan, membawa satu hal yang kita pelajari, wah ternyata sempurna, yaitu dari segi aspek, dari segi tindakan, yaitu keempat hal tadi, bahkan juga dari segi sasaran, yaitu kepada orang-orang tadi. Ada satu ilustrasi, saya pernah menonton satu drama Korea. Drama ini berjudul The Doctors. Nah, dalam drama ini menceritakan satu gadis, dia punya masa lalu yang pahit. Dia penuh dengan luka dalam masa lalunya. Baik dari ayahnya, ibunya, ibu tirinya, hanya neneknya yang mengasihi dia. Nah, dalam drama ini menceritakan bahwa gadis ini dia akhirnya karakternya jelek, rusak memang. Rusak luar biasa. Sehingga ada satu keajaiban terjadi. Akhirnya gadis ini dia menjadi seorang dokter. Dokter spesialis saraf bedah. Tetapi dalam prakteknya dia sudah menjadi dokter, pada akhirnya terjadi ibu tirinya mengalami sakit atau gangguan saraf, ya. Berarti dalam hal itu mungkin kalau gangguan-gangguan saraf itu biasanya pemicunya atau akibat-akibatnya, ya, maksudnya sudah ada gangguan dari fisik kita, ya kan, mulai dari simetris wajah kita, dari pergerakan tangan, kaki. Jadi ibu tiri ini sakit, mengalami gangguan saraf dalam otak. Lalu masuk dalam rumah sakit, dirawat, mereka belum tahu, ibu ini belum tahu, bahkan juga gadis ini belum tahu yang sudah menjadi dokter. Bertemu akhirnya saling melihat. Nah, seorang gadis ini dia mengambil keputusan, dia tidak mau merawat, menyembuhkan atau mengecek pun dia tidak mau. Ibunya ini, ibu tiri ini. Karena dia sudah tahu bahwa memang dalam masa lalunya ibu tiri ini memang menyiksa dia sampai dia tinggal kepada neneknya. Jadi dia teringat dengan lukanya yang dulu, ya. Dia dihina, dia dibenci, dia dibuang, ya kan. Dia bahkan mungkin secara kebutuhannya itu tidak dipenuhi, sehingga dia tinggal bersama dengan neneknya. Tetapi seiring berjalannya waktu, pada akhirnya dia teringat. Jadi dalam drama ini pada akhirnya keputusannya bahwa dokter ini, gadis ini mau tidak mau harus merawat ibu tirinya, pasiennya ini. Karena kenapa? Ternyata pasien bisa memilih, merequest, saya mau dirawat oleh dokter ini, oleh spesialis ini. Tetapi ada satu hal yang menarik, yaitu apa? Yaitu dokter sendiri tidak bisa memilih siapa pasiennya. Itu sudah ada dalam tata susila, sudah ada dalam sumpah seorang dokter, janji seorang dokter. Bagaimana mereka menjunjung tinggi, merawat dengan sepenuh hati, mereka mempertahankan sisi kemanusiaan ketika mereka menjadi seorang dokter. Jadi dokter tidak bisa memilih, saya tidak mau pasien ini, saya tidak mau pasien ini. Kalau pasien bisa. Tetapi pada akhirnya dalam cerita di drama ini, yaitu seorang gadis ini pada akhirnya merawat ibu tiri ini.
mengasihi, ya kan? Karena memang sudah benar bahwa Tuhan mau menegaskan bagi kita mengasihi. Kita mengasihi tanpa pandang bulu. Kita mengasihi dengan benar, bahkan juga sasarannya benar. Targetnya juga harus benar-benar sempurna. Jangan hanya kepada saudara kita saja. Tidak pandang bulu, kita harus mengasihi. Yang kedua, kita akan lihat hal yang kedua. Hal yang kedua, Lord version, kasih versi Tuhan Yesus. Kalau yang pertama, love must be perfect, kasih itu harus sempurna. Maka yang kedua, kasih itu berdampak. Love has an impact. Kasih itu berdampak kepada diri kita sendiri. Ternyata kasih versi Tuhan Yesus itu berdampak kepada diri kita sendiri. Mari kita perhatikan ayat 45 sampai ayat yang ke-48. Karena dengan demikian, ya kan, penulis Matius ini sangat jelas. Karena dengan demikian artinya bahwa kalau kasih versi Tuhan Yesus itu kita praktekkan, ya kan? Kasih versi Tuhan Yesus itu kita lakukan, maka dengan demikian berarti ada pengaruhnya dalam diri kita. Yaitu memang dalam diri kita ada impactnya dalam diri kita. Apa? Yang pertama, saya menemukan ada 4 hal. Yang pertama, menjadikan kita anak-anak Bapa yang di sorga. Ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Berarti kita tidak akan menjadi anak-anak Bapa yang di sorga kalau kita tidak mempraktikkan kasih versi Tuhan Yesus tadi. Jadi dampak yang pertama, kamu menjadikan kita anak-anak Bapa yang di sorga. Dampak yang kedua, kita akan menerima upah, ayat 46. Dampak yang ketiga, bahwa kita akan menjadi istimewa, yang menyatakan bahwa kita adalah istimewa. Lalu yang keempat adalah membawa kita pada proses kesempurnaan. Ternyata kasih versi Tuhan Yesus itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, berdampak kepada diri kita sendiri, berpengaruh kepada diri kita sendiri. Yaitu 4 hal tadi yang sudah kita lihat, yaitu menjadikan kita anak-anak Bapa, memberikan kita upah, lalu menyatakan kita istimewa. Yang keempat, membawa kita pada proses menuju pada kesempurnaan. Nah, impactnya itu kepada diri kita sendiri, pengaruhnya itu kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mempraktikkan kasih dalam kehidupan kita, bisa saja yang kita lakukan kalau bukan kasih versinya Tuhan Yesus, maka tidak akan berdampak apa-apa dalam diri kita. Ya kan? Kalau kita melakukan kasih versi diri kita sendiri, ya kan? Biasanya tolak ukur manusia, standarnya manusia pasti akan membawa hal-hal kepada lingkungannya, kepada lingkungan sekitar. Tetapi ada dampaknya, ada juga yang tidak berdampak. Tetapi kasih versi Tuhan Yesus ini berdampak dalam diri kita pribadi. Dalam diri kita pribadi. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mau menyenangkan semua orang, maka kita akan gagal. Ketika kita mau menyenangkan semua orang, maka kita tidak akan dipertemukan dengan yang namanya keberhasilan. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita mampu mengasihi semua orang, ya, tadi kita menyenangkan semua orang, tentunya akan membuat kita gagal. Kenapa, ya kan? Karena pastinya kita akan berkorban, diri kita sendiri akan berkorban. Usaha kita menyenangkan orang lain, pasti orang lain yang menerima keuntungannya, bukan kita. Dampaknya itu kepada orang lain, bukan kepada kita. Tetapi mari ingat, kalau kita mengasihi semua orang seperti kasih versi Tuhan Yesus ini, maka itu akan membawa kita pada keberhasilan. Kenapa? Karena kembali, kasih versi Tuhan Yesus itu berdampak besar dalam kehidupan kita.
berdampak besar dalam kehidupan kita. Kalau kita menyenangkan semua orang, menyenangkan A, B sampai Z, menyenangkan orang yang kita ketemui dari kita lahir sampai nanti kita tua, menyenangkan mereka, kita tidak akan menjadi diri sendiri. Kita pasti akan gagal. Pertimbangan kita selalu, oh orang lain senang seperti ini, walaupun kita sudah tidak ada faedahnya, dampaknya kepada diri kita sendiri. Tetapi kalau kita mempraktekkan kasih, bukan menyenangkan semua orang, tetapi mengasihi semua orang. Berdasarkan kasih versi Tuhan Yesus ini, maka kita akan melihat pengaruhnya, dampaknya yang besar dalam diri kita sendiri. Seberapa banyak kita saat ini yang mungkin ada dalam keadaan sulit untuk mengasihi, apalagi semua orang, ya kan? Kita menimbang-nimbang, saya mengasihi orang yang sudah menghina saya, apa untungnya? Kita menimbang-nimbang, saya mengasihi orang yang dulu pernah menghina orang tua saya. Kita menimbang-nimbang, saya mengasihi orang yang dulu pernah merendahkan saya. Bahkan orang itu bukan musuh saya, mungkin orang terdekat, tapi pada akhirnya merendahkan saya. Atau musuh misalnya dari kita buat A dia sudah tidak senang, dari kita buat B dia sudah tidak senang, A sampai B kita lakukan dia tidak senang, ya kan? Lalu pada akhirnya pola pikir kita terpengaruh, kita ingin menyenangkan semua orang. Kembali ingat, kita tidak menyenangkan semua orang, melainkan kita mengasihi semua orang. Karena dampaknya ada kepada diri kita sendiri. Kita menjadi anak-anak Bapa yang di sorga itu apa? Kita akan menerima keadilan dari Bapa. Kita akan menerima upah. Kalau di sini dikatakan, jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, bukankah pungut cukai juga berbuat demikian? Saya kira kita anak-anak Bapa, bukan pungut cukai. Ya kan? Kalau kita hanya memberi salam kepada orang yang memberi salam saja, apa istimewanya? Kembali ingat, kita anak-anak Bapa ini sorga, kita adalah orang yang istimewa, anak yang istimewa. Kita lebih daripada orang lain. Apalagi dalam konteks orang yang tidak mengenal Allah, kita lebih daripada mereka. Bahkan juga di sini tujuannya untuk menuju pada proses kesempurnaan. Tuhan ingin supaya kita mempraktikkan kasih versi Tuhan ini. Karena akan membawa kita kepada kesempurnaan. Susah untuk sempurna lewat standarnya Tuhan, ya. Tuhan punya standar, ya, versi Tuhan. Ini dia kasih yang kita lakukan. Lord version. Yang pertama, love must be perfect. Perfect dari apa? Dari step dan target, ya. Dari tindakan, dari tahap dan targetnya. Lalu yang kedua, love has an impact. Kasih itu berdampak dalam diri kita. Ada 4 hal dampak kasih dalam diri kita. Maka dari itu, marilah kita menjalani hari-hari ini. Ingatlah akan kedua hal ini. Hingga kita semakin sempurna. Kita semakin sempurna menuju kepada kesempurnaan nanti di surga. Dalam proses kita di dunia ini, kita semakin sempurna sama seperti Bapa yang di surga yang adalah sempurna. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita lewat pemahaman kita saat ini, maka kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kita menjalankan kasih versi Tuhan ini. Kita melihat dampak-dampaknya dalam diri kita. Kita melihat praktek-prakteknya, oh benar, oh ini tepat. Sehingga hidup kita semakin terus disempurnakan oleh Bapa yang di sorga. Mari ingat kedua hal ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberikan kita kemampuan melakukan Lord's version. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Shalom.